kita ya, karena kita tidak diperintahkan untuk merubah orang ya, tapi yang terpenting adalah ibda binafsik, mulailah dari diri kita ya. Bila berselisih pendapat itu bisa menimbulkan dendam kesumat yang berkepanjangan. Jadi kalau ada masalah tuh, waduh, nggak negur-negur gitu ya sampai lama. Jadi bawaannya nggak enak aja tuh ya persaudaraan itu. Kalau bersifat nifak ya, tidak berani terus terang dan tidak bisa mengakui kesalahan. Itu efeknya tuh ya. Ada ujub, bangga dengan diri dan pendapatnya, termasuk dengan kelompok dan jamaahnya. Ya artinya namanya dirinya lah yang dia merasa bangga, yang lain tuh kecil, tidak ada apa-apanya, dialah yang terbaik, dialah yang terbenar, pokoknya ini yang benar gitu ya. Itu ujub ya, bangga dengan yang lain tuh nggak sunnah tuh. Ini kita nih yang berada di manhaj salafus soleh, ahlus sunnah wal jamaah, yang lain banyak bid'ah. Nah seperti itulah ya, itu ada masalah itu di situ. Sombong alias tidak mau menerima kebenaran dan pendapat orang lain atau jamaah lain selain kelompoknya. Jadi inilah yang benar, yang lain salah gitu. Ini repotnya kayak begini. Ini ada masalah dengan ruhnya ya. Hatinya cenderung mudah silau terhadap kehidupan dunia. Ya, jadi kalau ada tarikan-tarikan dunia itu lebih cepat ya dia penuhi ya. Obrolan dan cita-cita menumpuk kesenangan dunia cenderung meningkat frekuensinya. Padahal mereka bukanlah para pengusaha. Kita harus punya ini, kita jadi kadang-kadang berbalut ini ya, berbalut agama kadang-kadang. Kita harus punya ini, harus begini ya. Ini sih untuk dirinya atau untuk ya ini kembali kepada ya ruhinya ya. Mencampur adukan antara al-haq dan batil ya, split personality, seperti rajin beribadah dan berzikir, tapi rajin juga memanfaatkan dakwah atau Islam untuk kepentingan duniawi, memakan harta yang diperoleh bukan dengan jalan yang halal, atau di mulutnya keluar kata-kata keharusan zuhud dan warok terhadap dunia, namun kenyataan hidupnya penuh glamor dan berfoya-foya. Ini split personality ya. Jadi dia mengajak kepada akhirat, tapi dia sendiri terhadap harta itu luar biasa ya. Jadi ini buat kita semua ya ibu-ibu ya, kita tidak dalam rangka mencari-cari orang siapa yang seperti ini, tidak. Ini buat kita. Jadi bisa jadi ketika dia mengelola dakwah, misalnya mengelola yayasan, mengelola rumah yatim piatu misalkan ya, ketika dia mengelola apapun ya yang tujuannya untuk mengajak orang kepada keislaman ya, mengajak orang misalnya untuk berinfak, berbuat baik, tetapi dirinya sendiri itu tanda kutip bahkan tidak mencerminkan untuk itu. Nah ini karena ruhnya ya, bermasalah di ruhnya. Makanya hati-hati banget ya, orang itu pasti diuji Allah dengan kecenderungannya ya. Ketika dia cenderung dengan materi, Allah akan uji lewat materi. Ketika dia cenderungnya kepada perempuan, itu Allah akan uji dia dengan perempuan. Ketika dia punya ini dengan keluarga ya, kecenderungannya terhadap keluarga, nanti Allah uji dia dengan keluarga. Jadi semuanya tergantung dari kecenderungan. Disitulah godaan-godaannya. Itu hawa nafsu ya akan muncul ya. Jadi ini kita mudah-mudahan terhindar dari semua itu. Nah sekarang kita bagaimana kiat menjaga ruhiyah. Ya. Kiat menjaga ruhiyah ini memang penting ya. Bagaimana kita menjaga ruhiyah. Ini buat kita semua ya. Kita ingin sehat. Tidak hanya jasad, tapi juga kita ingin sehat secara ruhiyah kita ya. Sehatnya akal itu kan kalau banyak belajar, menuntut ilmu, membaca ya. Ini kan yang ruhnya yang penting ya. Karena ini memang butuh pengamalan ya, ruhiyah ini. Istiqomah pada ibadah wajib dan memperbanyak ibadah sunnah. Nah ini memang perlu dijaga terus. Ya kan kalau kayak makanan fisik, makanan jasad, itu kalau nggak dijaga kan nanti malah sakit kan. Misalnya bagaimana kita menjaga jangan terlalu banyak garam, jangan berlemak, jangan minyaknya diperbanyak, jangan nanti kolesterol kan dijaganya kan sepanjang waktu. Ketika kita tidak lagi menjaga makanan, itu akan berdampak kan pengaruh ke jasad kita. Makan garam yang banyak misalnya atau lemak itu kan nanti bisa kolesterol. Maka menjaganya itu stabil, harus istiqomah. Sama seperti juga menjaga ruhiyah kita. Istiqomah dalam ibadah wajib. Insya Allah selesailah kalau kita bicara wajib ya. Nah yang sunnah ini, yang sunnah-sunnah, yang qobliyah, yang rawatib, yang saumnya dan segala macam, yang zikirnya, ini kita mudah-mudahan mampu ya untuk menjaga
keistiqomahannya, supaya ruhiyah kita itu juga bisa terjaga. Karena menjaganya itu sepanjang hayat. Sebagaimana menjaga kesehatan itu juga sepanjang hayat kita. Ya, bagaimana kita mesti berolahraga katanya ya, walaupun banyak yang nggak berolahraga, termasuk saya tuh jarang-jarang olahraga, udah ketahuan ya. Nah paling tidak ruhiyahnya lah yang perlu kalau dua-duanya tidak diberikan asupan gizi, ya bermasalah nanti ya. Jadi di sini istiqomah. Kemudian membaca sirah salafus sholeh ini penting. Minimal kita membaca satu orang untuk 1 bulan ya. Terserah deh. Artinya harus ada diutamakan, paling tidak dibuat ini ya. Kalau nggak dijadwalkan, kalau nggak dibuatkan planningnya tuh nggak akan dibaca-baca. Tuh kita penting loh membaca, walaupun hanya sedikit. Kita tahu si anu begini ya. Jadi semacam contoh buat kita. Ya kan kita suka nyontoh orang ya dalam hal makanan jasad kan. Misalnya lihat artis ya, Dewi Hugas itu dulu gemuk sekarang kurus karena dia begini-gini makan. Oh iya kan kita tiru tuh. Nah itu kalau yang jasad, apalagi yang ruhiyah. Ada ulama-ulama yang soleh, yang salafus soleh melakukan ini, kita baca sirahnya, kita bisa ngikutin ya. Berkholwat, munajat dan tafakur. Ini memang dilakukan ya, berkholwat itu biasanya di Qiyamul Lail ya, pada saat kita sholat tahajud ya. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita bisa mulai pada 10 hari terakhir. Insya Allah, alhamdulillah ini berkah dari Ramadan. Bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang luar biasa ya, yang selalu didambakan dan dirindui oleh para sahabat ya. Bahkan kata Nabi kalau bisa tuh semua bulan itu adalah Ramadan ya. Artinya kesempatan untuk berkholwat, munajat, tafakur, insya Allah akan kita songsong ya. Nanti di 10 hari terakhir. Disitulah kesempatan kita bermunajat kepada Allah, tafakur ya, tujuan hidup kita dengan usia segini, apa yang telah kita perbuat, betapa banyak dosa yang kita lakukan, kita berkeluarga dengan anak-anak yang seperti ini, ya Allah, ini di mana kesalahan kita. Nah, di situ kita minta kepada Allah ya. Nah, itu insya Allah bisa menjaga ruhiyah kita. Kemudian melakukan aktivitas penumbuh tawadu ya, karena kadang-kadang tawadu ini kan lawannya kiber ya, sombong. Jadi ini tanpa dirasa itu kadang-kadang ada rasa sombong loh, tanpa dirasa, tanpa disengaja itu muncul, itu setan ya yang selalu, atau hawa nafsu ya. Contoh misalnya gini, disadari atau tidak disadari, terkadang ketika kita melihat posisi khodimat misalnya ya, itu ada rasa apa ya, alah gitu ya, nggak penting lah, ada rasa meremehkan. Nah itu kan secara tidak langsung itu adalah rasa sombong, atau orang-orang yang di bawah, kedudukannya di bawah kita, itu anak keluarga, itu adalah suatu hal yang tidak baik. Maka untuk melakukan aktivitas bisa menumbuhkan rasa tawadu ya, kita nggak sungkan-sungkan untuk bekerja bersama dia ya, duduk bareng dengan dia. Mungkin untuk memakai baju yang sama mungkin belum ya. Kalau kita lihat Abu Bakar As-Siddiq itu, beliau dengan budaknya itu bajunya sama. Jadi orang melihat ini kayak kembar ya. Ini mana yang budak, mana yang majikan. Kata Abu Bakar, kita bersaudara. Itu memang kayak gini deh. Ini mau lebaran, beli kerudung yang sama saja, yang dengan yang dibeli, yang dipakai oleh khodimat kita, mungkin ada rasa nggak level, itu nggak terucap tapi ada di hati. Nah ini adalah bagian dari kesombongan yang perlu kita kita bunuh ya, rasa kesombongan itu dengan menumbuhkan ketawaduan. Ini setan sebenarnya ya. Jadi ini bermasalah ya kalau dari sisi ruhiyah kita masih dibiarkan kesombongan, rasa sombong tersebut ya. Kita memang perlu kali ya suatu saat menjaga atau mungkin melatih diri kita untuk tidak sombong ya, mungkin biar sama gitu ya, bajunya, kerudungnya dengan khodimat, bahannya, artinya nggak sungkan-sungkan, mereka adalah bagian dari keluarga kita. Itu contoh aja sih, sebenarnya masih banyak hal-hal yang lain untuk membunuh rasa sombong tanpa disadari ini ya. Atau mungkin melihat anak ya, atau mungkin melihat kasus orang lain yang mungkin anaknya itu parah ya dari sisi pergaulan, kita melihat anak kita ada, artinya itu yang tahu itu kan isi hati ya. Mungkin ada komentar, nggak nyangka ya anaknya ulama, anaknya ustadz kayak gitu ya, padahal itu nauzubillah, jangan sampai itu karena ada rasa sedikit terselip kesombongan pada diri kita. Lihat dong anak saya kan begitu, dengan kata lainnya ya, nauzubillah min dzalik ya. Kita lakukan aktivitas penghanguskan rasa sombong itu ya, dengan menumbuhkan ketawaduan kita, banyak-banyak beristighfar ya, mengingat mati, ziarah kubur ya, sekarang kan lagi COVID nggak boleh ya, atau menjenguk orang sakit, minimal mengingat kematian
ya. Mendengar saudara kita meninggal, kita bisa mengenang kembali, ya Allah dulu begini, sekarang meninggal ya. Jadi artinya dengan mengingat kematian, insya Allah kita akan sadar dengan kehidupan kita ya, hakikat kehidupannya tidak akan selamanya. Apanya yang mau dibanggakan, apa yang mau dibawa, kelebihan harta kekayaan buat apa, cantik ganteng buat apa coba ya, toh juga nanti akan meninggal, akan meninggalkan semua yang Allah berikan di dunia ini ya, jadi kita nggak tahu nih bekalnya kayak apa ya. Jadi itu yang bisa menjaga ruhiyah kita ya, mengingat kematian. Senantiasa bersama orang-orang soleh ya, karena orang-orang soleh inilah orang-orang yang bisa kita mengikuti apa perilakunya, jadi kita termotivasi untuk berbuat baik ketika kita bergabung dengan orang-orang yang soleh. Tapi ketika kita bergabung dengan orang-orang yang salah, yang hari-harinya habis untuk hal-hal duniawi, ya mikirin makanan ya, masak yang aneka rupa, pokoknya pikirannya itu ya shopping, ya masak, apalah, kan dalam keluarga kan ada yang begitu ya, keluarga besar. Nah ketika kita berdekatan dengan mereka pasti kontaminasi ya, minimal kepikiran juga tuh, oh iya pengen baju yang kayak begitu, jadi pikirannya udah seperti mengikuti mereka. Maka kita perlu punya lingkungan yang soleh ya, yang solihat ya. Nah ini dari Dr. Najih Ibrahim kepada aktivis dakwah. Ini kenapa dikatakan aktivis dakwah? Karena aktivis inilah yang mendakwahi manusia. Nah kalau aktivis dakwahnya aja udah parah, bagaimana orang yang didakwahi? Makanya cukup aib ya di sini kalau dalam keluarga aktivis dakwah itu bukannya dia menjadi contoh orang lain, maka malah dia yang mencontoh orang lain. Auzubillah dzalik ya. Mudah-mudahan kita, karena kita ini adalah aktivis dakwah ya ibu-ibu ya. Kita ini dai, kita ini doat. Nahnu duat qabla kulli syai. Kita ini dai, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita ini adalah manusia yang terbaik ya. Artinya kitalah yang diberikan beban dan tanggung jawab untuk mendakwahi orang lain. Jadi kita ini dai ya. Nahnu duat qabla kulli syai ya, mendakwahi orang-orang lain. Ketika orang lain melihat kita kebaikan, dia mengikuti, pahalanya kita dapatkan. Ini ada sebuah riwayat Rabi'ah bin Ka'ab wajibnya adalah Allah akan menjaga dari berbuat penyimpangan. Ya, jadi Allah tuh ridho ya. Jadi dengan demikian ridho Allah didapatkan dan Allah masukkan ke dalam surga. Jadi kita bisa mendapatkan cinta Allah ini dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah ya. Kalau ibadah wajib udah selesai. Dan salah satu doa kita ini Bu ya, doa mohon ketakwaan dan jiwa yang suci ini doa kita nih. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ketakwaan jiwa dan sucikanlah dia, karena engkaulah sebaik-baik Rabb yang mensucikannya, engkau pelindung dan pemelihara. Jadi ini bagian dari doa yang kita panjatkan kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Barangkali sampai di sini Bu ya. Allah alam shawab. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dialog sekarang ya Bu. Assalamualaikum Ustazah. Sudah boleh bertanya belum Mbak Rohmah? Silakan Bu Devi. Ustazahnya kemana? Ini sinyalnya deh, ini videonya mati. Ditunggu dulu ya. Kondisi saya iya, videonya mati. Ya, gelap. Kasih tanya jawab. Jadi langsung aja. Ustazahnya live. Iya.
Di WA checklist ibu-ibu apa lowbat ya? Tapi tetap kita tunggu saja ya. Karena kan sampai jam setengah 12. Iya, tunggu aja Mbak Rohma. Mati lampu di rumah Ustazah. Oh, berarti ya. Waalaikumsalam. Mau ketemu Bu Neni. Bu Neni ya. Hasilnya mau. Ternyata baru mau rencana kantor. Alah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Rohma. Yo, Assalamualaikum Mbak Rohma. Waalaikumsalam Ini Ustazah. di rumah saya lagi mati lampu. Jadi dampaknya kemana-mana. Jadi saya pakai, jadi saya nggak ngidupin video ya. Kita dialog aja bisa insya Allah ya. Baik Ustazah. Silakan Bu Devi yang ingin bertanya. Baik Bu Ustazah, Desi. Assalamualaikum. Ya Bu Desvi. Bu Desi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Soalnya ada Bu Desi. wabarakatuh. Ustazah mau bertanya terkait 10 tanda runtuhnya ruhiyah tadi, salah satunya ada gibah ya. Gibah itu kan seringnya kalau saya ya nggak sadar gitu, maksiat yang tanpa sadar. Kadang mulainya dari sharing atau orang sharing atau saya sharing. Nah, sejauh mana sih yang saya ingin tanyakan, sejauh mana sih yang termasuk gibah yang ya emang ya gibah gitu. Kalau misalnya sharing atau curhat itu untuk ketenangan batin kita itu termasuk gibah nggak Cerita ya? ketika itu yang mana tuh? Gimana? Yang termasuk gibah yang maksudnya yang mana? Kalau misalnya kita awalnya curhat menceritakan masalah kita untuk dapat masukan gitu, kemudian merembet ke orang-orang yang terkait dengan masalah kita, Ustazah. Itu termasuk gibahnya itu yang
termasuk sampai mana menjelekkan orang atau nanti apa ada batasannya gitu maksudnya? Ya. Yang tidak boleh apa ya? Kalau sharing itu boleh nggak sih sebenarnya? Gimana ya Mbak? Sharing itu boleh nggak? Halo, Assalamualaikum. Ada Putus ya? itu bukan gibah. Jadi Imam Nawawi itu jelaskan ya. Soalnya saya kedengar nggak, Bu? Putus Ustazah. Terus sekarang kedengar nggak, Sarah? Sekarang putus Ustazah. Iya Ustazah kayak jauh. Putus juga. Ya, itu lumayan. Putus-putus ya. Iya, putus-putus. Itu cari tempat foto. Masih putus-putus kan? Masih Ustazah. Sudah lebih jelas. Masih putus-putus nggak? Sudah lebih jelas. Udah nggak lagi? Masih nggak? Sudah Jelas ya? lebih jelas Ustazah. Jadi gini, Putus-putus lagi Ustazah. Apa?